simbolis santunan yatim piatu dari maju dari Pak Sekjen, mungkin bisa kepada Pak RW dan Pak RT untuk diserahkan kepada anak yatim. Kita beri tepuk tangan yang meriah, penyerahan secara simbolis santunan yatim. Silakan diabadikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu sungai Dare dipotongin pakai kampak. Jamaah segini rame, jawab salamnya kurang kom. Yang kompak ya bang, yang kompak ya bang. BPPKB, siapa kita? Cakep. Ini jawara semua kayaknya nih. Yang kenceng ya bang. Yang kenceng jawab salamnya ya. Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Pengen masuk surga bang? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Abang-abang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka milad BPPKB DPRT Buaran. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DPRT Bang Faisal Anwar, atau yang kita kenal dengan Bang Laweng. Bang Laweng mana Bang Laweng? Ini abang saya Bang Laweng nih. Bang Laweng nih tempat saya curhat. Saya kalau nggak punya duit saya ngomong aja sama dia. Kita doain Bang Laweng panjang umur, Allah tambahin berkahnya, Allah tambahin rezekinya, Allah tambahin bininya. Udah nikah Bang? 2020 masih jomblo. Emang udah nggak ada perempuan di Tangsel? Perasaan ngambrak di sini. Iya, ngejebuk. Ngejebuk dalam bahasa mana itu ya? Kalau bahasa Cipete gabuk namanya. Tapi Bang Laweng meganteng dia. Perempuan ngantri. Cuman dia modelnya maunya yang kayak Tia Ivanka, kan susah. Yang sama kita hormati Ketua DPAC Bang Yunus Subardi. Ketua Oh ini yang bikin gelap.
Bang Yuyus Subandi yang mana Bang Yuyus? Masya Allah. Gelap ya Bang ya? Gelap ya? Ketua DPC Tangsel Abah Amin Ghazali, kita doain panjang umur, berkah rezekinya, manfaat buat kita semua, amin ya robbal alamin. Penceramah Ustadz Lukman Hakim UJC, Ustadz Jaka Cincin, nama saya ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan tokoh masyarakat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MSC. Yang mana Bang Haji Muhammad? Belum datang. Pak RW kita yang mewakili Pak Lurah Buaran pada hari ini, Pak RW-nya ulama, Pak RW-nya Ustadz. Ya, Masya Allah. Lingkungan kalau yang mimpin ulama, yang mimpin Ustadz ya kayak begini jadinya. BPPKB yang dipandang sebelah mata sebagai ormas yang kriminal katanya, tapi bisa bikin acara santunan yatim, bikin acara istighosah, insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita semua, amin ya robbal alamin. Bicara tentang amin, amin ini adalah sebuah akibat. Kalau yang namanya akibat pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebab ada sebuah doa. Doa yang diminta dari kita pada hari ini adalah supaya BPPKB pada milad yang pertama ini supaya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat untuk masyarakat. Betul nggak? Ada 3 kriteria amin. Amin ada 3 kriteria dalam ilmu tajwid dibicara amin. Ini kue mulu orangnya kagak ada ini. Bang yang ada di pinggiran boleh ke depan silakan nih, sayang-sayang ini. Iya, sayang-sayang ini. Gak ada yang nempatin. Ada salak lain, jeruk lain, pisang lain, kue cucur anget-anget, ya hancur banget ini. Amin yang pertama depannya pendek, belakangnya pendek. Amin panjang, depannya pendek, belakangnya pendek. Artinya adalah aman. Amin artinya dengan adanya BPPKB di lingkungan Buaran, Tangsel dan sekitarnya wilayah wilayah Banten, diharapkan Banten ini menjadi kampung yang aman karena adanya BPPKB. Betul? Itu tujuan kita. Yang kedua, depannya panjang, belakangnya pendek. Amin. Artinya apa? Memohon keamanan. Depannya panjang, belakangnya pendek. Amin yang ketiga, depannya pendek, belakangnya panjang. Gimana? Amin gitu ya. Amin yang keempat, depannya panjang, belakangnya panjang. Gimana? Amin. Kalau kita baca suratul Fatihah, kita coba aminkan dengan amin yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak gak Bang? Enak. Amin yang depannya panjang, belakangnya panjang, artinya adalah iya, itu artinya. Artinya apa Bang? Apa Bang?
istajib du'aana. Tuh, amin, kabulkan permohonan kami, perkenankan doa kami. Itu arti daripada amin yang keempat. Allah itu adalah mengenal dan mencintai sesuatu yang indah-indah. Kalau seandainya kita aminkan Fatihah itu dengan amin yang pertama, depannya pendek, belakangnya pendek. Coba kita tes ya, enak apa enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Amin kayak di Uber leasing. Ya Allah. BPPKB, BPPKB, siapa kita? Allahu Akbar. Semoga Allah yang maha mengetahui setiap kezaliman, kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Semoga Allah yang maha menyaksikan setiap dosa-dosa dan kemaksiatan yang sudah diri ini lakukan. Semoga Allah mau menolong kita semua. Amin. Menolong untuk apa, Bang? Menolong untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya kita ini adalah hambanya yang lemah, bahwa kita adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Setiap kita kan punya dosa, betul nggak, Bang? Ada nggak yang hadir di sini yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan. Yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Ada? Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang berdiri di depan ini yang sedang berbicara, walaupun busana terlihat seperti orang alim, pakai biji haji, pakai sorban, ini nggak jaminan, Bu. Ini nggak jaminan, Bang, sorban ini. Walaupun ada yang menggunakan sorban di kepala sebesar ban Vespa, belum jaminan. Betul? Mohon maaf lahir batin. Allah tidak pernah melihat pakaian kita. Walaupun BPPKB pakaiannya hitam-hitam, walaupun kelihatannya seperti kelam, busananya hitam-hitam, tapi Allah nggak pernah melihat pakaian hambanya. Allah nggak pernah melihat pangkat dan jabatan hambanya, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Ada burung darah deh. Pakaiannya hitam-hitam, betul nggak? Saya ada majelis taklim namanya Majelis Taklim Junior Santri Quran. Junior Santri Quran itu berangkat dari majelis ganja. Dari majelis? Ada yang suka nyimeng di sini ada? Masih ada yang suka nyimeng di sini ada? Papir dikantongin nggak papir? Zaman kita kan dulu saam masih goceng ya, Bang ya. Saam masih goceng, betul nggak? Udah gitu nggak ada campurannya. Kalau sekarang udah mahal campurannya parutan kayu, betul nggak? Kan kalau nyimeng enak pagi-pagi pakai campur teh manis. Iya. Tahu-tahu. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Sekarang jualan. A'udzubillahimin. Jadi kita nggak usah lihat pakaian orang, karena Allah aja nggak pernah ngelihat pakaian hambanya. Lihat hatinya dan amal perbuatannya. Baju boleh hitam, tapi lihat acaranya santunan anak yatim. Insya Allah berkah. Takbir. Ini yang diharapkan oleh masyarakat kita. Cuman tadi apa yang disampaikan oleh Pak RW betul, ya. Jadi BPPKB itu kalau ada yang rusuh itu cuman oknum. BPPKB ada majelisnya? Tiap malam apa? Masya Allah, Sayyidul Ayyam. Bikin acara majelis di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam Jumat ada pengajiannya.
mungkin baca ratib, betul? Mungkin baca maulid, betul? Inilah wadah yang diharapkan oleh bangsa ini. Makanya BPPKB simbolnya NKRI, betul? Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang harus dipertahankan. Dan mereka yang ada di dalam ini, anggota-anggota BPPKB, mereka anak-anak majelis yang taat dan patuh kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis Nabi SAW, cinta kepada maulidnya Nabi kita Muhammad. Tuh aslinya BPPKB, betul nggak? Jadi di sini nggak ada yang punya dosa nih. Banyak dosa kita ya bang ya. Makanya kita nggak boleh sombong dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mereka yang hadir ke majelis ta'lim, mereka yang rajin ke musola, nggak boleh sombong dengan mereka yang nggak pernah ke musola. Siapa tahu mereka yang sholat di rumah itu sholatnya lebih khusyuk. Mohon maaf lahir batin. Mereka yang hadir ke musola, saya pakai sorbat, saya dong sarungnya BHS, macam-macam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup mati kita lillahi. Salatnya karena Allah. Karena Allah. Kalau ada teman-teman kita, kan biasanya kalau di organisasi ada yang doyan ngaji, ada yang enggak, betul nggak? Mereka teman-teman kita yang belum ikut ke majelis ta'lim setiap malam Jumat nggak usah dikatain. Mereka yang belum hadir ke majelis ta'lim bersama-sama dengan kita di BPPKB nggak usah disindir-sindir. Hidayah hak prerogatif Allah, kita cuman ngajak doang, betul nggak? Kalau mereka mau ikut bersama kita, alhamdulillah. Kalau enggak kita doain, betul nggak? Gak usah dikata-katain. Lihat indahnya Islam. Rasulullah SAW kepengen semua umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kepengen semua manusia yang ada di dunia ini masuk agama Islam, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah kepengen pamannya, siapa pamannya Nabi yang nggak ikut masuk agama Islam, siapa? Abu Jahal itu saudaranya Abu Gosok, bukan? Abu Jahal. Rasulullah pengen pamannya masuk Islam, ya. Tapi apa yang terjadi? Nggak masuk Islam. Karena hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Abang-abang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada siapa yang kita punya saat ini? Yang pertama, bang, woi. Yang pertama dosa kita kepada Allah. Dosa kita sama Allah apa? Ibadah yang sering kita lalaikan, ibadah yang sering kita tinggalkan. Coba kalau kita mau menghitung amal ibadah kita, amal ibadah sholat kita, dari mulai Allah sudah mewajibkan kita untuk sholat, dari mulai Allah sudah mewajibkan kita untuk ibadah sampai hari ini, berapa waktu sholat yang kita tinggalkan, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Kalau nggak sengaja begini, habis nonton bola sampai jam 3:30-4 pagi, jam 4 selesai ngeriap-ngeriap rebah-rebahan pules, bangun jam 10, subuhnya dikerjain apa enggak? Itu nggak sengaja namanya ketidur. Diangkat pena ketika seorang hamba Allah, yang pertama ketiduran, yang kedua gila. Tuh, orang gila nggak wajib sholat, bang. Orang gila nggak wajib, makanya yang nggak sholat. Nih yang ngomong nih bang, nih yang ngomong nih, bukan saya ya. Yang ngomong. Ketika kita ketiduran diangkat pena tuh, itu nggak sengaja. Kalau yang sengaja bagaimana? Masuk waktu zuhur, azan berkumandang di masjid, di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi enak WA si doi, ntar-ntaran dulu.
cuman bikin status alhamdulillah masuk waktu zuhur, sholat mah kagak, update status doang. Itu orang-orang di kampung saya. Kalau di sini insya Allah banyak. Ntar aja masuk jam 2 masih juga main handphone, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat Twitter dan lain sebagainya. Masuk setengah 3 terus. Asar jam berapa sekarang bang? Asar jam berapa? Jam 3:15 sampai masuk waktu asar belum ngerjain sholat. Naudzubillahimin. Itu yang dibilang sengaja namanya. Sengaja ninggalin sholat. Ada kemarin teman saya parah. Ustaz, kalau saya lagi sholat, terus kemudian begitu saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, barengan sama azan di musola. Maksudnya ente ngerjain sholat sebelum masuk waktu sholat? Enggak, saya sholat zuhur, cuman di itu azan masuk waktu asar. La ilaha illallah. Jadi dia sholat zuhur jam 3 kurang 5. Begitu dia Allahu Akbar masuk waktu asar. Itu namanya ngerjain ninggalin sholat dengan sengaja. Ini BPPKB karena ada majelisnya, saya yakin di dalam majelis itu dididik anak-anak BPPKB untuk rajin ibadah. Betul? Cakep. Yang kedua, itu dosa sama Allah. Nanti ada puasa yang belum sempat kita bayar. Puasa kemarin kita punya utang apa enggak? Punya utang apa enggak puasa kemarin? Kalah 29. Lah banyak amat bang kalah 29. Puasa cuma sehari. Biasanya itu yang begitu ngejagain kondisian biasanya. Yang kedua, dosa sama diri kita sendiri nih. Dosa sama jasad kita. Nih bang, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya tangan, kita punya kaki. Ini amanah titipan dari Allah yang harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dimintakan pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Mata ditanya, dipakai buat apa? Dulu waktu masih di dunia, alhamdulillah mata ini sering dipakai buat ngelihat mushaf Al-Quran. Alhamdulillah. Dulu waktu masih di dunia, alhamdulillah mata ini sering dipakai buat baca kitab-kitab, buat baca buku-buku yang manfaat, buat baca Ratibul Hadad, Ratibul Atas dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Laporan mata nih. Dulu waktu masih di dunia bang, kan dipanggil abang. Mata ini dipakai buat ngelihat cabai-cabean. Ada cabai-cabean di Buaran banyak. Enggak ilah. Tahu nggak cabai-cabean cirinya? Tahu cabai-cabean cirinya pakai celana pendek, naik motor bertiga. Pirang. Kalau orang India, orang Amerika enak dilihatnya resep ya bang ya, paha mulus. Kita juga ngelihatnya resep ya. Nah bocah Buaran udah paha burik, paku payung, digaruk ngebul. Dia innalillahi. Kalau di Buaran nggak ada yang begitu. Insya Allah solehah semua ya Rabbal. Telinga ini dipakai buat ibadah kepada Allah, mulut ini dipakai buat ibadah kepada Allah, tangan ini dipakai buat ibadah kepada Allah, kaki ini dipakai buat ibadah kepada Allah. Nah dosa kita sama jasad kita banyak nih. Kita sulit untuk menghitungnya. Entah berapa banyak dari mata ini melirik melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Entah berapa banyak dari mulut ini yang tersakiti dengan kata-kata kita. Entah berapa banyak dari tangan ini yang terzolimi oleh kita. Kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang terkadang Allah marah dengan langkah kaki kita. Kenapa Allah marah? Dipakai buat kelabing. Tahu kelabing bang? Kelabing tahu? Kelayaban bingung tuh kelabing tuh. Masuknya diskotik, betul? Diskotik apa sih dalamnya? Hah? Nih. Ini musik kenceng banget nih bang nih. Di diskotik nih saya kasih tahu. Kuping ditempelin begini. Alam ini begini, betul nggak? Pengalaman. Tuh, orang stres namanya tuh. Ya. Insya Allah mudah-mudahan orang anak-anak yang ikut bergabung di BPKB dididik supaya tidak seperti itu. Insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang pertama dosa kepada Allah, kedua dosa kepada diri kita sendiri, yang ketiga dosa kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Yang masih punya ayah ibu tunjuk tangan. Yang masih ada ayah ibu tunjuk tangan. Masih ada. Ini udah nggak ada semua. Ini anak yatim semua. Yatim semua ini. Yang masih ada ayah ibu tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya kasih tahu. Saya ingetin diri saya dan ingetin semuanya. Beruntunglah kita yang masih punya ibu dan ayah. Beruntunglah kita yang masih punya kedua orang tua kita. Tadi ada anak-anak yatim tuh di atas. Mereka ada yang ibunya nggak ada yang ayahnya nggak ada yang yatim piatu, ayah ibunya nggak ada. Kenapa dikatakan beruntung mereka yang masih punya ayah ibu masih di dunia ini hidup? Kita masih bisa membahagiakan mereka ketika mereka masih hidup di dunia ini. Yang punya harta, bahagiakan kedua orang tua kita dengan harta yang kita miliki. Yang punya ilmu, bahagiakan mereka kedua orang tua kita dengan ilmu yang kita miliki. Yang punya kekuasaan, bahagiakan kedua orang tua kita dengan kekuasaan yang kita miliki. Apa yang kita miliki, kita persembahkan semua untuk membahagiakan kedua orang tua kita, mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Tuh. Sebab sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita tuh. Sampai kapanpun. Seandainya kita punya toko emas harganya berapa? Miliaran. Ada berapa ribu gram yang ada di situ emas. Kita kasih untuk orang tua kita toko emas kita, belum kebayar. Seandainya kita punya gunung emas, gunung itu banyak. Jangankan satu gunung, 2 gunung kita punya, 2 gunung emas kita persembahkan untuk orang tua kita, nggak akan bisa untuk membayar 1 tetes darah ibu kita ketika kita melahirkan di dunia ini. Makanya yang masih punya orang tua jangan disia-siain. Berkah hidup kita itu ada di orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ini abang-abang yang masih di depan saya ini kan masih ABG nih, ya. Masih ABG kan? Mana ABG? Kalau ABG yang ini angkatan babi gue. Bang, seumuran sama abang, gantengnya sama, gagahnya sama. Cuman ayah saya umur 70 tahun, Bang. Tapi gagah. Ayah saya asli Malingping, Banten. Jadi saya putra Banten asli. Saya bangun masjid di Banten. Ada di Malingping, daerah Bayah namanya. Ada masjid di sana, itulah sejarahnya saya dijadikan dapat nama lakop Jaka Cincin di sana. Ini kalau saya ceritain di sini nggak cukup waktunya. Saya ceritain sejarah Jaka Cincin nanti kalau saya diundang lagi aja ya. Ya kalau sekarang nggak cukup waktu. Jadi kalau masih ada orang tua kita, maka kita bahagiakan mereka. Bagaimana dengan mereka yang sudah nggak ada, berpulang ke rahmatullah. Ini kan ormas-ormas ya, seperti BPPKB dipandang sebelah mata. Ini harus kita singkirkan jauh-jauh nih, betul nggak? Harus kita singkirkan nih jauh-jauh dari pandangan masyarakat, bahwa kita adalah ormas yang islami, ormas yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan umat, khususnya umat Islam. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah, ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada sesama, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai bangsa, agama, dan negaranya. Insya Allah. Saya di sini nggak sendiri. Saya ada partner saya, ada tandem saya, Bang Farli SMS. Ya, Bang Farli SMS nih, beliau salah satu sohibnya Bang Daus Mini. Ya, saya minta Bang Farli untuk ke depan. Bang Farli SMS. Beliau termasuk artis papan penggilesan, papan atas.
Ada mic satu lagi nggak? Oh, iya. Cek satu, cek satu, cek satu. Nggak hidup. Masa? Cek satu, cek. Nggak hidup juga. Cek satu, cek satu. Hidup loh dua-duanya loh. Cek satu. Ini dimatiin. Oh, dimatiin. Hidupin dulu bang ini bang. Nah, Cek. Cek, cek. Pasir berapa cek? oh material. Bang. Baru datang nih abang-abang dari Pemuda Pancasila. Oh iya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini buktinya kalau BPPKB itu pemersatu. Tepuk tangan dong buat BPPKB. Allahu Akbar. Saya termasuk pengurus di FLOW, Forum Lintas Ormas. Jadi di situ ada FPI, ada Pemuda Ambon, ada FBR dan lain sebagainya. Saya termasuk pengurus di FLOW, Forum Lintas Ormas. Jadi inilah bukti bahwa kita itu anak bangsa bersatu, betul nggak? Silakan bang, di depan kosong bang. Iya. Iya, silakan. Di depan kosong. Gak berani di depan. Takut kita celah. Oh gitu. Masa sama anak kecil kalah katanya jawara. Si jawara duduknya melipir. Ah cemen. Cemen, mesti di Ayo tengah. gua tantang yang berani duduk mari. Harusnya di Copot tengah. seragam kalau nggak berani duduk di tengah. Oh, ditantangin mana kecil bang? Lihat Bang Lawe kagak ada yang berani lah. Bocah yang nantang dah. Mau ngelawan warga. Iya. Saya malah bukannya sombong bang. Kemarin 7 orang. Saya kagak mundur bareng selangkah. Nggak mundur. Kagak lah. Belakangnya ada apa? Kali. Oh kali. Saya mundur jebur. Ntar dulu bang. Ntar dulu. Ini sebelum banyak ngomong karena Ini di sini. mukanya pucatnya belum pada madang apa ya? Lah jangan banyak ini, banyak makan tak kecil kayak saya. Di sini kan jarang makan. Ini kan di sini banyak abang-abang kita Oh, nih, ya. Iya. Abang-abang kita yang punya pengaruh luar biasa. Iya. Jadi banyak orang-orang terhormat juga, ada pejabat-pejabat. Mukanya ada- matel semua ya. Apa itu? Matelang. Oh. Wah, ada motor, ada motor. Itu kondisi yang Ah, baca semua. Siapa suruh ngundang tuyul? Syukurin. Aduh. bang. Pulang mobil nggak keluar ini. Sebelum banyak ngomong, ucap salam dulu. Oh iya, Ya. salam Ada dulu ya. Ustadz di sono. Iya, iya, iya. Ucap salam dulu ya. Salamnya yang kemarin saya bilangin, yang sopan karena kan banyak orang-orang tua di sini. Oke. Salamnya banyak ibu-ibu juga. Iya, udah. Gitu. Ibu-ibu ya? Disapa ibu-ibunya. Yang rambutnya belang tuh sering main layangan tuh. Rambut apa gula linjot? Coklat. Oh jualan madu ya itu. Madu DDC, duo dai ceria. Nggak mahal, murah. Dua day ceria yang mana? Hah? Dua day ceria yang mana? Kita lah. DDC. Salam dulu dong. Dua day ceria. Yoi, salam dulu. Salam. Biar enak. Itu madu harganya berapa bang? Kalau aslinya kita jual 25, khusus di BPPKB 20. Oh, gitu. Dari 20 kita sisihkan sekian persen buat anak yatim. Masya Allah. Jadi abang-abang yang mau beli 50 satu botol juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa, karena Kalau itu kan 1000 nggak apa-apa. buat imun. Jadi kan zaman sekarang apalagi abang-abang ini kan sering ada di lapangan. Jadi insya Allah, karena madu itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh Rasul. Virus boleh datang, tapi kalau badan kita kayak robot kagak kena. Apalagi jawara, pasti jawara pilek ya. Lu jangan tawa, beli tuh madu gue. Wah. Salam dulu, Ya, salam. salam. Enggak lah, emang saya tukang obat apa? Kalau saya tukang obat nyetornya ke sini dong. Salam dulu, salam. Salam. Yang kemarin saya bilangin, Oh, iya. jawabannya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena jarang-jarang lingkungan sini pada berani sama makhluk halus. Baru ini acara ormas ngundang tuyul. Enggak ada otaknya padahal. Oh, saya alak punya, aku suka saya tinggal. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita manusia paling sempurna, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan semua abang-abang Jawar yang ada di sini dapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Lihat kanan, pakai kacamata riben, biasa di pengkolan tahu. Lihat yang tengah, aduh,
Makanin bang, yang itu 4 ribuan tuh. Kalau ngambil banyak saya kasih murah. Nah ini abang yang di sini, patunya putih-putih, nyolongnya bareng nih. Maksudnya nyolong di toko tuh keramba duit. Suka begini emang Ustadz nih. Ada pepatah orang pendek bijak mengatakan, don't judge the book by its cover. Artinya? Jangan beli buku sama koper-kopernya. Nah timbangannya berat. Jangan lihat orang dari casingnya. Bisa jadi yang bajunya hitam, yang bajunya oranye, orang kata serem lah. Allah kan gak ngeliat itu. Emang kata malaikat lihat seragam, lah kan kagak. Bisa jadi yang begini ya kan, patunya bagus dari masjid mana guru? Maksudnya belinya samping masjid mana? Itu Ustadz baper belum makan. Ini bocah kecil ngocol ya? Enggak lah. Iya. Alhamdulillah saya dari pagi ngopi mulu. Sini gak ada nasi apa ya? Orang segini banyak bisa tuan rumah kasih kopi mulu. Udah berapa gelas? Ini guru saya Ustadz Jaka Cicin jauh-jauh loh. Dikasihnya air putih belum cupang ya. Aku dulu tadi mendok. Oh. Kita dapat nasi gak sih? Kita dapat nasi gak? Bungkusin. Hah? Bungkusin. Gue lah miskin amat. Bang. Ya. Bang. Ya. Bang. Kita kagak nyaut. Bang. Kalau kita kan lahir normal ya. Ada yang lewat dukun beranak, ada yang lewat sesar apa segala macam ya. Kalau Bang Fahri lain, dia mah lahirnya di download. Ya iyalah keren, anak zaman now, pakai kuota coy. Kalau kuota habis? Ya udah pinjam sama sebelah catering. Bang ini ulang tahun BPPKB berarti sekarang. Kan ada namanya Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Batak. Yang pertama. Yang pertama? Milad pertama ya? Masih orok. Harus sering digendong-gendong gitu kan. Tapi biasanya orang kalau namanya segala sesuatu awalnya dari yang kecil. Betul. Makanya kalau ada yang gede, nggak mungkin kalau nggak ada yang kecil. Jadi yang kecil itu lebih mulai dari yang gede. Cium tangan. Jadi enggak. Emang kalau orang perut kosong mau buahnya ngegas mulu ya? Siap. Iya. Tapi guru udah makan? Belum. Kesian. Siapa sih tuan rumahnya? Ikan gabus berendam di air tawar. Cakep. Lebih cepat lebih bagus, perut kita udah lapar. Bang Lawe makin pucat. Salah ngundang orang celamitan. Jadi nama saya Bang Farli. Farli itu kosakata bahasa Inggris. Far itu artinya jauh, Lai itu arti bohong. Jadi kalau Farli itu jauh dari kebohongan. Kecuali kalau kepepet. Ngaku-ngaku dia. Ya iyalah. Ada SMS belakangnya. Orang SMS. udah zaman WA dia masih SMS aja Saya ya. idealis loh. Apa itu SMS? Sekali kecil tetap kecil. Istiqomah. Istiqomah. Makanya kalau orang nyari mantu kayak saya, makannya dikit, naik angkot bayar separuh, di pangku celana sempit. Oh. Lucu sini di pangku. Orang lama berat ya. Tapi kalau di BPKB beda. BPPKB istiqomahnya beda. Oh bedanya gimana? Istri 3 kontrakin rumah. Oh dibacain semua. Pulang nggak jadi kita ini urusan. Jadi nama saya tuh Farli SMS. S-nya. S-nya itu selamat. Jadi saya sungsang tanpa operasi. Mak pernah ngeden kan ya? Saya 3,4 mak sungsang bukan pala duluan nih. Maka pantat saya gede, nyangkut. Dipancing sama ikan asin baru keluar saya. Kayak kucing. Hah? Ya kan namanya anak pertama buka jalur bang ya. Masih lepet banget ya kan. Berat kalau cewek jalan-jalan masih ceprit. Jualan madu mulu. Iya, kamu PP apa sales? Nah itu namanya pengkaryaan. Pengkaryaan. M-nya itu Marguti, jadi saya lahir bulan Maret, hari Minggu jam 3. Nah S-nya itu Sairang, jadi saya masih Manado Betawi, saya lahir Keramat Sentiong. Orang bilang, Farli Manado mana ada yang gancet. Namanya produk ada yang reject ya. Karena BPPKB nggak semuanya lempeng ya. Betul. Ada yang kesini karena ngarepin kue apem. Naruh kuenya jauh, kopi mulu perih itu lambung. Makanya bang jangan jauh-jauh nih tuh nganggur tuh. Ada kue, sana, kalau pulang pada berantem luar biasa. Biasa gitu nih jaim depan Ustaz, gitu pulang jatah gua ngepet. Gua tahu banget dah. Tapi biasanya biar kecil begini, alhamdulillah saya sempat ikut seleksi pasukan khusus Densus. Nah, kagak percaya. Wah bener-bener. Bocah kecil itu kalau di majelis kagak boleh bohong. Ini mah bener bang, saya cerita pengalaman. Jadi dulu tentara itu punya ada namanya Densus, detasemen khusus. Guru kayaknya nggak percayaan banget. Aku tandem kamu loh. Iya percaya. Daftar saya lolos. Tes fisik saya lolos. Pas daftar ulang saya nggak berhasil. Kenapa? Banyak injok-injok saya. Padahal akhirnya saya pulang. Saking kecilnya. Saking kecilnya. Tapi nggak apa-apa. Berawal dari yang kecil, berawal dari milad. Tapi insya Allah ini perlu didokumentasikan. Lihat banyak warna di sini. Ada oranye, ada hitam. Yang penting satu. Allahu Akbar. Siapa kita? BPPKB. BPPKB. Oh, ini udah makan. Udah. Kencang. Yang sono nak. Brang. Timbang teriak doang. Kita tes yang kiri. BPPKB. Oh, kopi di tangan. Kencang. Kelihatan
kagak bisa dibohongin. Yang tengah nih BPPKB, nih yang kanan nih ngomongin arisan mulu lu dari Belum dapet. coba dapat Pati gitu. Loh, orang Jawara ngomongin arisan. Tapi saya senang diundang ke sini. Mudah-mudahan acara milad ini tidak setahun sekali, seminggu 3 kali bisa gak bang? Oh bang Laweng pucat. Oh. Emang abang belum kawin bang? Ya saya kasih tipsnya nih kalau lihat cewek. Abang kalau nyari cewek mana nih? Cewek kan ada yang rambutnya dikepang ya? Iya. Kepang kanan, kepang kiri. Ah itu tuh biasanya tuh tipe cewek yang keibuan. Kawinin yang begitu bang. Agak banyak tingkah. Dikuncir. Dikuncir 2. Ada juga yang cewek senang dikuncir 1. Nah itu biasanya sporty. Walaupun dia jadi ibu rumah tangga, tapi dia mobilitasnya tinggi, Oh. banyak urusannya, gitu. Yang ketiga? Nah yang ketiga itu, rambutnya kuncirnya banyak tuh. Dia dikawinin sakit panas biasanya. Lalu kawinin orang gila. Saya rambut banyak-banyak ya, cewek rambut di spike. Enggak, ente ngeledekin Bang Laweng belum nikah, emang ente udah nikah? Oh kalau aku kan belum nikah karena ngikutin nasihat UJC. Kata UJC gini, Bang Parli jangan pernah kau lukai hati wanita. Jadi Ya itu saya jaga, saya pegang tuh. Kalau saya nikahin Santi gimana Sinta? Kalau saya nikah sama Linda bagaimana nanti Munaro? Makanya akhirnya daripada saya pusing, udah aja saya DP-in semua. dinikahin kagak diapain doang. Wah kencang banget, tawar banget loh. Kopi jauh tuh, mangke sini Marian. Mojok mulu, orang apa pos? Di ujung aja, Jawara di ujung. Hah, bagaimana mau ngadepin masyarakat dari casing boleh hardtop, dalamnya limosin. Tuh, baju boleh hitam-hitam, yang penting hatinya putih. Ini kalau menurut ente Bang, ini kan Iya. BPPKB kan. Jangan dipegang, ini pompa dragon loh, ada air. Saya biasa mandi. Kalau pagi dipancing dulu ya. Jangan tentu kan suka kebalik, kenal loh sakit. Ini kan dipandang sebelah mata nih Bang. Iya. Selama ini ormas-ormas yang seperti BPKB ini dianggapnya arogan, kemudian kriminal, tawuran, nah gimana? Saya pernah baca riwayat Rasul aja Allah, yang ngembangin ajaran Islam, dilempar kotoran, dikata-katain, slow, biar Allah yang balas. Lu mau bilang BPKB hitam, timbang megang nyekek doang, kan kata lu, bukan kata Rasul, bukan kata malaikat. Biarin aja orang ngomong apa, anjing menggonggong kita lari. Ya kalau cuma anjing menggonggong lu diem aja dikejar. Jadi anjing menggonggong kafilah berlalu, biarin aja. Justru orang yang dicemen-cemenin, orang bilang, wah apa tuh BPPKB, udah transfer pahala tuh ke kita. Wah kita diomongin lumayan, ayo Bur, terus lo katain gua. Selesai sekali, 2 kali, gua sabar 10 gua bacok. Jangan lempengan diem aja gak. Pura-pura sidin ada 4. Sayyidina Abu Bakar orang bijak. Nah BPPKB harus bijak. Dengar sini telan dulu. Wah bisa jadi dia ada selek ya kan. Iya. Udah dapat semuanya. Makanya ada. Saya lihat tadi ada Orang tuanya orang tuanya, ada satgasnya kan. Jadi kalau ada masalah di internal, biar mereka yang nyelesain. bisa dibuat tukar pikiran Bisa tukar orang-orang tua pikiran. itu. Iya, yang- Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orangnya bijak. Jadi biarnya orang mau ngomong. Kan orang belum tentu tahu casingnya kita. Betul. Nah yang kedua ada Sayyidina Umar. Nah disinilah sekali gue diem, 2 kali lo diem, 3 kali. Oh jangan salah, mau main apa nih ya kan? Mau cilok, mau cireng, Lu jual gua beli. lu jual gue beli. Oh. Tapi kita bener. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman, orang BPPKB, udah pinter, udah kaya. Wah kita kedatangan tamu kehormatan. Ini hening begini, emang ada setan? Ini orang penting loh. Pada hening. Ya, selamat datang buat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Semesi, tokoh masyarakat kita. Nih, lihat tuh, ini boleh dokumentasi, lihat BPPKB, boleh badan gede-gede, tato sana sini, tapi lihat sama orang tua cium tangan, punya adab, tepuk tangan buat Luar BPPKB. biasa. Dokumentasiin, bukti ini bukan omong kosong, kan gak ada yang nyuruh. Dia tahu orang tua dia cium tangan. Mendingan beliau aja suruh sambutin dulu, Bener nih, kita tuh karena nggak abdol ya. Abdul. Iya, Iya. Jadi kita udahan. udahan lah. Cukup ya Bang? Sama aja kagak Cukup ya, ditambahin, Bang? bener. Sama aja. Kagak Udah. ditambahin makanannya bang. Kalau saya mau Udah GT, delay. alhamdulillah nggak pernah kita namanya mikirin honor, transport, bayaran nggak pernah. Nggak pernah. Biar aja panitia yang mikirin. Nah, kalau kita yang mikirin kita jadi Bang Laweng. Kalau Dikasih, saya- alhamdulillah nggak dikasih kita tungguin sampai pagi. Kalau saya mau Bang Fadli gini, kita kan mengatasnamakan dai, duo dai ceria. Insya Allah saya besok tanggal 13 sampai tanggal Mohon 24 doanya. ada di Pekanbaru, Kita pulang Kepala tanggal Jawa, 24. penggalangan dana untuk Palestina.
Hafiz dan Hafizah. Kita lelang wakaf Quran selama Jadi 12 hari. selama ini kita sama Bang Fahri beranggapan gini, kalau ada seorang dai penceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Sekali lagi saya ulang, Seorang penceramah minta dibayar, hukumnya dosa. tapi Lebih berdosa lagi kalau ada panitia ngundang penceramah kagak bayar. yaudah kita pakai. Baik. Kalau ada kata-kata yang yang salah mohon dimaafkan, sebab saya kan masih kecil ya. Kalau anak kecil kan wajar ya. Bang kalau yang gede mah kebukinnya bang. Sebetulnya kita masih pengen lama ngobrol sama abang-abang semuanya. Ya cuma karena waktu yang terbatas, sebentar lagi masuk waktu zuhur. Udah gitu ada Tokoh masyarakat, kita yang akan memberikan sambutan. Sampai lu jumpa lagi dengan kita Dua Dai Ceria di acara yang berbeda nantinya insya Allah. Jangan lupa add Instagram Dua Dai Ceria. Kalau saya UJC, saya Farli SMS. insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.